Dalam kajian psikologi ketidakpuasan, dissatisfaction merupakan suatu keadaan emosional yang kompleks dan multidimensional. Ketidakpuasan berbeda secara signifikan dari sekadar ketiadaan kepuasan. Secara fundamental, ketidakpuasan dapat dipahami sebagai perasaan tidak senang, kecewa atau tidak puas yang timbul ketika seseorang mengevaluasi suatu pengalaman objek atau situasi sebagai tidak memenuhi standar harapan atau kebutuhannya. Para peneliti di bidang psikologi konsumen dan psikologi organisasi telah lama memperdebatkan apakah kepuasan dan ketidakpuasan berada pada kontinum yang sama, satu dimensi, atau merupakan dua konstruk yang independen. Pandangan yang lebih mutakhir menunjukkan bahwa kepuasan dan ketidakpuasan memiliki prediktor dan konsekuensi yang berbeda, sehingga perlu diperlakukan sebagai entitas yang terpisah. Dalam konteks psikologi positif yang dikembangkan oleh Martin Seligman dan koleganya, ketidakpuasan sering dikaitkan dengan rendahnya subjective well-being, kesejahteraan subjektif, yaitu evaluasi kognitif dan afektif seseorang terhadap kehidupannya secara keseluruhan menjadi penting untuk dipahami. Seseorang yang mengalami ketidakpuasan kronis cenderung memiliki penilaian negatif terhadap berbagai aspek kehidupannya, disertai dengan dominasi afek negatif dan minimnya afek positif. Dalam psikologi kontemporer, salah satu wawasan penting adalah bahwa kepuasan dan ketidakpuasan tidak selalu merupakan dua kutub dari dimensi yang sama. Frederick Herzberg dalam teori dua faktornya menyatakan bahwa kepuasan dan ketidakpuasan tidak berada pada kontinum yang sama. Penelitian empiris mendukung pandangan ini, menunjukkan bahwa kepuasan kebutuhan dan ketidakpuasan kebutuhan dapat dibedakan secara psikometris. Temuan ini mengindikasikan bahwa ketidakpuasan bukan sekadar cerminan dari rendahnya kepuasan, melainkan entitas psikologis yang berdiri sendiri. Implikasi dari pemisahan konseptual ini sangat luas dalam praktik klinis. Seorang pasien dengan tingkat kepuasan hidup yang moderat mungkin tetap mengalami ketidakpuasan yang tinggi terhadap aspek-aspek tertentu dalam hidupnya. Intervensi yang efektif perlu menargetkan kedua konstruk tersebut secara simultan dengan pendekatan yang berbeda untuk mencapai kesejahteraan yang lebih holistik bagi individu. Para profesional kesehatan mental menyadari bahwa untuk mencapai hasil yang positif, mereka harus cermat dalam merancang intervensi yang memperhatikan pengalaman berbeda dari kepuasan dan ketidakpuasan. Pendekatan ini juga mencakup teknik-teknik seperti mindfulness dan pengembangan keterampilan emosional yang bertujuan untuk meningkatkan kepuasan hidup sekaligus menanggapi kebutuhan akan perubahan. Melalui latihan kesadaran dan refleksi, individu dapat menggali akar ketidakpuasan mereka dan menemukan cara untuk meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan. Dalam kelompok dukungan, berbagi pengalaman tentang ketidakpuasan dapat menjadi langkah penting menuju kesadaran dan transformasi karena satu sama lain saling memberi inspirasi untuk berubah. Dengan menetapkan tujuan yang jelas untuk mencapai kepuasan dan memahami ketidakpuasan, individu dapat menciptakan rencana tindakan yang realistik dan memotivasi. Pemandangan yang menakjubkan ini menggambarkan bahwa setiap titik ketidakpuasan dapat menjadi titik awal untuk menciptakan kehidupan yang lebih memuaskan dan bermakna. Keyakinan untuk menghadapi ketidakpuasan dapat mengubah tantangan menjadi peluang, mendorong individu untuk mengejar impian dan aspirasi mereka. Masyarakat yang saling mendukung menciptakan lingkungan yang memperkuat semangat untuk mengatasi ketidakpuasan, membangun konektivitas yang memperdayakan individu untuk bertumbuh. Kegiatan seperti Lokakarya ini menjadi platform bagi individu untuk saling menginspirasi dan berbagi pengalaman, menciptakan jalan yang jelas menuju kepuasan. Kebahagiaan yang dirasakan setelah mencapai tujuan menandakan bahwa perjalanan melewati ketidakpuasan dapat berakhir dengan pencapaian yang memuaskan dan bermakna.
Cerita-cerita yang menggugah semangat ini mengingatkan kita bahwa proses memahami ketidakpuasan bukan hanya perjalanan pribadi, tetapi juga perjalanan kolektif yang dapat memperkuat hubungan antar individu. Melalui praktik seperti yoga dan mengungkapkan rasa syukur, individu dapat menemukan cara untuk mengekspresikan ketidakpuasan mereka dengan positif memfasilitasi pertumbuhan pribadi. Kegiatan komunitas yang penuh warna ini menunjukkan bahwa mencari kepuasan seringkali melibatkan kerjasama dan dukungan dari orang-orang di sekitar kita. Mencapai puncak keberhasilan ini mengingatkan kita bahwa ketidakpuasan dapat menjadi pendorong untuk mengejar impian yang lebih tinggi dan merayakan pencapaian dengan orang-orang terkasih.